Emas merupakan salah satu kekayaan alam Indonesia yang berharga. Nah, secara kuantitas itu cukup berlimpah, tapi juga secara kualitas cukup baik kemurniannya. Untuk itu, pemerintah Indonesia melakukan berbagai cara pastinya dalam rangka mengamankan dan memanfaatkan cadangan emas di tanah air ini ya. Apalagi di tengah kondisi ekonomi yang sedang sulit akibat pandemi COVID-19. Salah satunya akan dilakukan pemerintah yang terdekat adalah menyesuaikan tarif royalti. Nah, seperti apa sih kilau royalti emas RI ini nantinya kita akan bahas bersama. Jadi beberapa hari lalu pemerintah itu mengungkapkan bahwa akan menaikkan tarif royalti alias tarif yang dibayarkan perusahaan atas kegiatan produksi emas khusus untuk emas yang harganya berada di atas atau lebih dari $1.700 per troy ounce-nya ya. Kalau mengacu peraturan sebelumnya yang sudah ada, menurut peraturan pemerintah nomor 81 tahun 2019, royalti emas itu dikenakan sebesar tarifnya adalah 3,75% sampai dengan 5% ya. Nah, untuk ini tergantung dari harga per ounce-nya. Dengan harga emas tadi $1.700 per troy ounce atau lebih dari itu, maka royaltinya seharusnya itu ada di angka 5%. Nah, nanti akan dinaikkan nih, tapi besaran kenaikannya memang belum ditetapkan jadi berapa. Tapi rencananya akan tetap dinaikkan karena melihat pergerakan harga emasnya juga naik cukup signifikan ya belakangan ini. Tujuannya apa sih sebetulnya? Yaitu supaya seiring dengan peningkatan harga emas tadi, maka penerimaan negara itu juga ikut naik pastinya ya dari royalti yang diberikan oleh perusahaan-perusahaan tambang emas di seluruh Indonesia. Selain tarif royalti, ada lagi kebijakan lainnya yaitu pemerintah juga berencana nanti akan mengatur pajak pertambahan nilai atau PPN 0% untuk emas granul atau ini serbuk emas ya, biasa disebut juga emas granul. Ini adalah upaya untuk mengamankan yang pertama rantai pasokan emas dalam negeri. Kemudian kelanjutannya nanti juga diharapkan bisa meningkatkan daya saing industri perhiasan emas. Karena dengan aturan ini maka diharapkan masyarakat atau juga pelaku usaha yang memang selama ini memanfaatkan serbuk emas tadi itu bisa mendapatkan harga yang lebih murah pastinya. Nah, nanti dampaknya industri di hilir termasuk juga industri perhiasan emas itu bisa semakin tumbuh dan semakin kompetitif lagi. Karena kalau dilihat selama ini emas granul itu kan dikenakan pajak nih, jadi kurang kompetitif bagi para pengrajin emas. Seperti apa sih sebetulnya pergerakan atau perkembangan harga emas sampai membuat pemerintah akhirnya memutuskan untuk menaikkan tarif royalti nantinya? Jadi memang harga emas ini sempat melambung tinggi pada saat pandemi COVID-19 muncul di tahun lalu ya. Para investor juga masyarakat secara umum itu ketika itu mencari aset yang memang aman untuk berinvestasi di tengah ketidakpastian perekonomian global. Angkanya bahkan sempat menyentuh level di atas $2.000 per troy ounce ya. Dan setelah itu memang kecenderungannya harga emas mulai menurun dan belum kembali lagi ke level $2.000 per troy ounce tadi sampai saat ini. Kita lihat berdasarkan data definitif per 19 Januari 2021 kemarin harga emas ini sempat menguat sekitar 0,33% ke level $1.842,1 per troy ounce-nya. Ada beberapa faktor pasti yang akan mempengaruhi pergerakan harga emas di tahun ini. Misalnya nih kan banyak prediksi bahwa perekonomian global ini akan membaik di tahun 2021 ini seiring dengan adanya vaksinasi massal di sejumlah negara sehingga diharapkan pandemi COVID-19 bisa lebih terkendali. Nah, ketika perekonomian global kembali membaik, otomatis kan orang-orang justru cenderung memburu aset-aset investasi yang lebih beresiko dong. Misalnya saham gitu ya, ketimbang aset safe haven seperti emas yang memang lebih sering diburu atau diincar ketika ekonominya sedang sulit seperti tahun lalu ketika resesi. Nah, ini bisa membuat emas harganya akan terkoreksi walaupun memang dalam jangka pendek nih, karena ada sebuah survei yang dilakukan oleh lembaga Kitco di akhir tahun lalu yang ternyata menunjukkan bahwa dari totalnya ada 2.000 pelaku pasar atau analis yang terlibat dalam survei ini, ternyata sebanyak 84% memprediksi harga emas itu bisa kok kembali lagi ke level atau ke atas $2.000 per troy ounce di akhir tahun 2021 ini. Bahkan mayoritas memprediksi emas ini bisa berada di kisaran $2.300 per troy ounce. Jadi bisa
terbang lagi gitu ya. Nah, dengan kenaikan harga emas ini kan otomatis pendapatan perusahaan-perusahaan tambang emas juga akan meningkat ya, sehingga sebetulnya memang wajar kalau pemerintah mau menaikkan tarif royalti emas ini yang ujungnya tadi diharapkan dapat menambah penerimaan negara. Sekarang pertanyaannya gimana nih gambaran penerimaan negara dari sektor ini ya, dari emas? Kalau dilihat dari data Kementerian SDM secara umum nih, penerimaan negara bukan pajak dari berbagai sektor dalam 3 tahun terakhir saja dari 2018 sampai 2020 itu memang mengalami penurunan ya dari tahun ke tahun. Meskipun di tahun 2020 kita lihat ini berhasil melampaui targetnya sampai sekitar 120% menjadi 108,7 triliun rupiah. Jadi dari target awalnya 90,7 triliun rupiah. Kalau dibedah lagi khusus per sektornya, khusus sektor mineral dan batu bara saja atau minerba yang berwarna coklat, termasuk di dalamnya di sektor ini ada penerimaan dari royalti emas dan komoditas yang lainnya, nilainya di tahun 2020 itu mencapai 34,6 triliun rupiah. Jadi ini bukan hanya penerimaan dari royalti emas saja, tapi ada banyak. Dan angka yang ini terbesar kedua dibandingkan dengan penerimaan sektor minyak dan gas. Jadi yang paling besar itu PNBP dari sektor migas, baru kemudian sektor minerba. Nah, nilainya juga lebih kecil dari 2 tahun sebelumnya 2018 dan 2019, tapi PNBP sektor minerba ini juga berhasil melampaui target di tahun 2020 kemarin, yaitu sebesar 31,4 triliun rupiah. Kemudian kalau dikupas lebih jauh lagi, jadi sumber PNBP di sektor minerba ini akan ada banyak ya, termasuk juga pendapatan royalti tadi. Ternyata pendapatan royalti lah yang menjadi sumber penerimaan terbesar dari PNBP sektor minerba ini ya. Di tahun 2021 targetnya berapa sih? Khusus PNBP sektor minerba ditargetkan bisa mencapai 39,1 triliun rupiah. Kemudian berapa nih produksi emas domestik kita? Karena walaupun tadi tarif royaltinya sudah ditingkatkan, kalau produksi emasnya ternyata juga rendah kan juga tidak akan berdampak signifikan begitu kepada penerimaan negara. Banyak juga beberapa pengamat yang menilai sepertinya kenaikan royalti nanti tidak akan terlalu berpengaruh ke penerimaan negara karena memang produksi emas kita selama ini masih rendah. Ini data dari ESDM. Dari Modi, kita lihat di tahun 2019 waktu itu sebetulnya produksi emas kita bisa mencapai 100 ton ya, targetnya itu 120 ton, tapi ternyata realisasinya sebesar 109,02 ton. Tapi di tahun 2020 kemarin kemudian melihat kondisi yang sedang sulit, targetnya juga berkurang menjadi hanya 70,6 ton dan ternyata realisasinya hanya sebesar 28,36 ton ya. Dan menurut data Kementerian SDM saat ini ada sekitar 24 perusahaan tambang emas yang memproduksi emas di tanah air. Misalnya kita lihat ada Antam, ini beberapa perusahaan yang melantai di Bursa Efek Indonesia, kemudian Bumi Resources, kemudian juga Merdeka Copper Gold, United Tractors, dan di luar ini ada juga yang tidak melantai di Bursa Efek Indonesia, yaitu PT Freeport Indonesia atau PTFI yang merupakan perusahaan yang memiliki tambang tembaga, kemudian juga tambang emas bawah tanah terbesar di dunia dan sampai saat ini terus dikembangkan ya. Berapa sih sebetulnya produksinya per harinya? Ternyata berdasarkan data yang dihimpun CNBC Indonesia ada sekitar 240 kg emas yang bisa diproduksi oleh Freeport setiap harinya dari tambang yang ada di Papua. Jadi banyak banget ya yang dikeruk oleh Freeport ini. Kemudian di tahun ini target produksi emasnya juga diharapkan bisa mencapai 1,4 juta ons. Ini kalau dikonversi ke kilogram itu bisa setara dengan 140.000 kilogram emas ya. Dan ini naik dari target produksi tahun 2020 kemarin sekitar naiknya 75%. Nah, kalau dilihat dari kinerja keuangannya juga, Freeport ini sudah mendulang untung yang cukup besar dari sumber daya emas kita di Indonesia, di Papua gitu ya. Kalau dilihat semester 1 2020 ini data terbarunya, pendapatan Freeport itu mencapai 1,16 miliar dolar Amerika Serikat yang kalau dirupiahkan mencapai 17,21 triliun rupiah. Jadi kalau kita bandingkan tadi dengan pendapatan atau penerimaan
PNBP di sektor minerba itu sekitar 50% ya kan, tadi 34,6 triliun rupiah itu yang dihasilkan oleh Freeport Indonesia atau pendapatannya ya. Kalau dilihat laba bersihnya itu sebesar 94 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 1,16 atau sekitar 1,39 maksud saya 1,39 triliun rupiah ya. Jadi ada banyak sekali yang bisa dihasilkan oleh Freeport Indonesia. Dilihat khusus untuk pajak-pajak, kemudian royalti atau dividen yang sudah dibayarkan Freeport Indonesia setelah beroperasi 5 dekade di Indonesia atau dari tahun 1992 itu sebesar 20,5 miliar dolar Amerika Serikat atau senilai 297,25 triliun rupiah. Tapi ini diberikan dalam kurun waktu 29 tahun setelah Freeport beroperasi. Jadi masih banyak sebetulnya potensi yang bisa digali dari emas atau sumber daya emas yang cukup melimpah di Indonesia. Makanya kita akan nantikan seperti apa kilau royalti emas RI ini ketika nanti royaltinya dinaikkan.